Selamat datang di pelatihan BLS for Healthcare Provider atau Bantuan Hidup Dasar untuk Tenaga Kesehatan Panduan American Heart Association 2020. Resusitasi jantung paru atau RJP pada korban bayi. Langkah rantai keselamatan pada korban bayi berbeda dengan korban dewasa. Yang pertama adalah preventions atau pencegahan, yang kedua adalah activations of emergency response atau aktivasi sistem gawat darurat, yang ketiga adalah high quality CPR atau RJP yang berkualitas tinggi, yang keempat adalah advanced resuscitations atau pertolongan lanjutan, yang kelima adalah post cardiac arrest care atau perawatan pasca henti jantung, dan yang keenam adalah recovery atau pemulihan. Langkah-langkah bantuan hidup dasar pada korban bayi sama dengan orang dewasa, yaitu DRCAB atau Dr. CAB. Definisi bayi menurut Panduan American Heart Association 2020 adalah usia 1 sampai 12 bulan. D. Danger. Periksa lingkungan sekitar apakah aman untuk menolong. Jangan menjadi korban kedua karena gagal memeriksa lingkungan sekitar. Panggil bantuan orang lain atau tim lain jika diperlukan, misalnya pemadam kebakaran, emergency response team, atau pihak berwajib. R. Response. Memeriksa respon pada korban bayi berbeda dengan korban dewasa dan anak. Pada bayi, tepuk kedua telapak kaki bayi dan panggil namanya. Memanggil bantuan pada korban bayi. Jika Anda melihat proses henti jantung pada bayi disaksikan sejak awal, maka Anda harus segera memanggil bantuan dan meminta seseorang untuk membawa AED. Tetapi jika Anda tidak mengetahui sejak kapan bayi mengalami henti jantung atau unwitnessed cardiac arrest, maka lakukan terlebih dahulu 5 siklus RJP, kemudian panggil bantuan dan minta seseorang untuk membawa AED. Langkah selanjutnya, periksa nadi pada brachial dan lihat dada bayi untuk pernafasan selama 5-10 detik. C. Compressions. Lakukan kompresi dada pada korban bayi di tulang sternum dengan menarik garis imajiner antara dua puting susu dan letakkan kedua jari Anda, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, di bagian bawah tulang dada. Kedalaman 4 cm, kecepatan 100-120 kali per menit, rasio 1 penolong 32 dan 2 penolong 15:2. A. Airway. Buka jalan napas dengan metode tekan dahi, angkat dagu atau head tilt chin lift cukup sampai posisi kepala dan leher bayi netral. Pastikan jalan napas bersih. Jika terdapat benda padat, keluarkan secara perlahan dengan sapuan jari, dan jika benda cair, miringkan bayi dan bersihkan jalan nafasnya. B. Breathing. Berikan 2 kali napas bantuan, 1 napas 1 detik. Pastikan dada mengembang ketika Anda memberikan nafas. Gunakan barrier atau masker ketika Anda memberikan nafas bantuan. Jika Anda akan memberikan ventilasi dengan alat bantuan seperti bag valve mask atau BVM, pastikan ukuran masker sesuai untuk pasien bayi dan dialiri dengan oksigen 15 liter per menit. Jika pada bayi sudah terpasang alat jalan napas bantuan lanjutan seperti endotracheal tube atau supraglottic airway device, maka rasio kompresi dada dan nafas tidak lagi 32 atau 15:2, tetapi dapat dilakukan secara simultan antara kompresi dada dan ventilasi, di mana penolong 1 akan memberikan 1 kali ventilasi setiap 2 atau 3 detik hingga diperoleh 20-30 kali ventilasi dalam 1 menit, sementara penolong kedua akan memberikan kompresi dada tanpa interupsi dengan kecepatan konstan 100-120 kali per menit.
Jika terjadi kondisi henti nafas atau respiratory arrest pada korban bayi, maka kompresi dada tidak dilakukan dan hanya memberikan bantuan nafas, yaitu 1 kali ventilasi setiap 2 atau 3 detik sehingga diperoleh 20-30 kali ventilasi dalam 1 menit, kemudian monitor nadi brachial dan nafas setiap 2 menit. Penggunaan AED pada korban bayi. Gunakanlah pad bayi atau anak dan ikuti instruksi pabrik untuk pemasangannya. Biasanya adalah di bagian depan, dada, dan di belakang atau punggung di antara 2 tulang belikat. Gunakanlah AED yang dilengkapi dengan pengatur dosis untuk anak. Jika pad anak dan AED dengan pengatur dosis anak tidak tersedia, maka gunakanlah defibrilator manual. Terima kasih sudah menuntaskan modul BLS for Healthcare Provider atau bantuan hidup dasar untuk tenaga kesehatan. Sampai jumpa di modul online berikutnya.